Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Munadi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait negara Bhutan. Nah, yang pertama, negara Bhutan merupakan negara kecil yang terletak di Himalaya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa submateri. Yang pertama ini kita akan membahas terkait geografi fisiknya. Nah, Bhutan adalah negara yang terkurung di daratan di Asia Selatan. Negara ini terletak di antara India dan Cina. Negara ini memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari daratan rendah tropis di selatan hingga pegunungan tinggi di utara. Nah, puncak tertinggi di negara ini adalah Gangkar Puensum yang mencapai ketinggian sekitar 7.570 meter. Selanjutnya, negara ini juga memiliki sungai-sungai utama seperti Drangmechu dan Wangchu yang mengalir melalui lembah-lembah yang subur. Nah, di negara ini juga iklimnya sangat bervariasi, dari tropis di dataran rendah hingga iklim gunung yang ada di dataran tinggi di negara Bhutan. Selanjutnya, musim hujan di negara ini juga sangat signifikan dari bulan Juni hingga bulan September. Selanjutnya ada submateri yang kedua ini ada geografi sosial manusia di negara Bhutan. Nah, Bhutan ini memiliki populasi sekitar 777.000 jiwa. Nah, mayoritas penduduknya ini adalah etnis Bhutanese atau Bhutanese yang berbicara bahasa Dzongkha. Nah, agama yang dominan di negara Bhutan adalah Buddhisme atau Buddha yang sangat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat di negara Bhutan. Bhutan juga terkenal dengan konsep gross national happiness yang menekankan kesejahteraan spiritual dan keseimbangan hidup. Sistem pendidikan dan kesehatan di Bhutan juga telah mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dan tingkat melek huruf di negara Bhutan ini mencapai sekitar 71%. Selanjutnya ada submateri yang ketiga ini adalah analisis indikator kualitatif dan kuantitatif serta ciri dari negara berkembang di negara Bhutan. Yang pertama, Bhutan adalah negara berkembang dengan beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan dan tantangan. Yang pertama ada indikator kuantitatif yang menunjukkan negara berkembang jika dilihat dari segi angka. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia atau bisa disebut HDI. Nah, Bhutan ini berada pada tingkat menengah dengan nilai 0,681 yang termasuk negara berkembang. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduknya itu sekitar 0,95% yang juga belum tergolong negara maju, masih di bawah angkanya. Selanjutnya ada pendapatan per kapitanya ini sekitar 14.000 US dollar dan belum termasuk negara berkembang karena indikator dari negara maju itu sekitar 27 di atas 27.000 US dollar. Selanjutnya ada beban tanggungan hidup yang nilainya ini sekitar 40,7 tahun pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ada angka harapan hidupnya ini di negara Bhutan sekitar 73 tahun pada tahun 2024 dan termasuk juga negara berkembang. Selanjutnya ada ekonomi Bhutan juga didorong oleh sektor pertanian, pariwisata, dan tenaga air. Namun, negara ini masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bantuan luar negeri dan infrastruktur yang terbatas. Tingkat kemiskinan juga sangat cukup mendominasi di negara ini, tapi dalam dekade terakhir ini telah menurun secara signifikan, tetapi masih ada kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ini ada indikator kualitatif. Nah, indikator kualitatif ini seperti ada etos kerja, teknologi, kesehatan, kayak
kesadaran hukum. Nah, kita akan mulai membahas dari etos kerja. Etos kerja di negara Bhutan ini, masyarakatnya ini sangat dipengaruhi oleh yang telah saya jelaskan, yaitu filosofi kebahagiaan nasional bruto yang menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada teknologi. Nah, teknologi di negara Bhutan ini tergolong ketinggalan dari negara berkembang lainnya karena diakibatkan oleh akses dan infrastrukturnya itu kurang memadai dan tidak merata. Nah, selanjutnya ada submateri yang keempat ini ada sumber daya alam. Nah, Bhutan ini kaya akan sumber daya alamnya seperti hutan, air, dan mineral. Hutan di negara ini menutupi sekitar 70% wilayah Bhutan. Dan hutan ini merupakan sumber yang sangat penting karena hutan ini juga kayak memproduksi kayu dan produk hutan yang lainnya. Selain itu, Bhutan juga memiliki potensi besar dalam tenaga air yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara Bhutan yang melalui ekspor listrik ke India. Nah, negara ini juga memiliki cadangan mineral seperti batu bara, batu kapur, dan dolomit, dan lain-lainnya yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Selanjutnya ada submateri kelima, yaitu sumber pendapatan. Nah, ekonomi Bhutan juga sangat bergantung pada tenaga air, pariwisata. Nah, pariwisata ini jadi Bhutan ini memiliki daya tarik wisata yang sangat besar seperti keindahan alam gunungnya dan seperti kebudayaan yang sangat kental di negara Bhutan. Selanjutnya ada pertanian, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa pertanian ini sangat dominan dan menjadi mata pencarian utama. Nah, dan yang lainnya juga ada ekspor listrik ke India yang merupakan sumber pendapatan terbesar negara Bhutan. Nah, pariwisata juga telah memainkan peran penting dalam memajukan negara ini karena Bhutan ini yang telah saya jelaskan juga sangat menarik wisatawan di seluruh dunia untuk ketertarikan kepada budaya dan keindahan alamnya. Nah, pertanian juga yang telah dijelaskan sudah menjadi sifatnya itu subsisten dan tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk negara Bhutan. Nah, selain itu, pemerintah Bhutan juga telah mendorong industri kerajinan tangan dan produk lokal sebagai strategi dalam memajukan ekonomi di negara Bhutan ini. Nah, selanjutnya ada submateri masalah-masalah pada negara Bhutan. Nah, Bhutan ini juga menghadapi beberapa masalah seperti keterbatasan infrastruktur yang telah dijelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur juga telah menghambat dari segi teknologi, kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada ketergantungan pada impor dan tantangan lingkungan seperti erosi tanah dan akses terbatas ke air bersih. Selain itu juga migrasi penduduk ke luar negeri untuk mencari pekerjaan juga telah menjadi isu yang signifikan. Nah, selain itu perubahan iklim juga menjadi ancaman serius bagi negara Bhutan dengan meningkatnya resiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Selanjutnya yang terakhir ada fakta-fakta unik di negara Bhutan. Nah, Bhutan adalah negara di dunia yang memiliki keunikan dalam hal penilaian indikator kualitatifnya karena negara Bhutan ini kayak memakai indikator kemajuannya nasionalnya ini berdasarkan yang seperti yang telah saya jelaskan, yaitu Gross National Happiness atau yang disingkat sebagai GNH, daripada seperti negara lainnya karena negara lain itu membahas terkait menghitung nilainya itu kemajuan nasional itu dari produk domestik bruto atau disebut GDP. Selain itu, merokok dan penjualan produk tembakau ini dilarang di negara Bhutan. Selanjutnya ada Bhutan
memiliki salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, seperti yang ada di video, bahwa Bhutan ini memiliki keragaman spesies gitu yang telah dijaga oleh karena alamnya ini sangat terjaga, jadi spesies atau keanekaragaman hayatinya juga terjaga seperti hewan, burung, dan yang lainnya. Nah, dengan banyaknya spesies flora dan fauna yang dilindungi, Bhutan sangat terjaga dalam melestarikan flora dan faunanya. Nah, Bhutan juga adalah negara pertama di dunia yang menjadi negara karbon negatif. Artinya, mereka ini menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang mereka hasilkan. Mungkin dicukupkan sekian video pembelajaran dari negara Bhutan. Maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.